kasus perbankan yang merugikan, Anugrah Yudho Wicaksono sebesar 5 miliar membuat 4 pegawai Bank Prima Master Cabang Utama Jalan Jembatan Merah Nomor 15 Surabaya, jalani proses hukum di Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam perkara tersebut, Runtuwene Sirlei Lisabela istri Anugrah Yudho Wicaksono dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Jatim, untuk memberi keterangan sebagai saksi. Inti keterangan Runtuwene yaitu, sang suami setor cek tunai 2 miliar dan 3 miliar di Bank Prima Master guna dimasukkan ke rekening tabungan. Sayangnya, cek tunai berjumlah 5 miliar tidak masuk ke rekening tabungan, namun cek tunai berjumlah 5 miliar masuk ke salah satu pegawai Bank Prima Cabang Semarang. Hal di atas, saya ketahui dari sang suami yang mulia, ungkapnya. Bahkan, dalam aplikasi setoran RTG ada dugaan pemalsuan tanda tangan. Perihal dugaan pemalsuan tanda tangan, salah satu dari 4 pegawai Bank Prima Master yakni, Ani Puspita Ningsih, mengaku melakukan paraf atas perintah pimpinan. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Pernah diperiksa di penyidik. Ya. Apakah keterangan saudara waktu itu sudah benar? Ya. Apa yang saudara ketahui dengan perkara ini? Yang saya ketahui adalah pada saat suami saya melakukan transaksi nyetor di bank, saya nggak ikut. Saya hanya menerima slip setoran pada saat yang suami saya pulang ke rumah, menyerahkan slip setoran. Itu berapa hari setelah saudara diberitahu? Pada hari yang sama. Ya. Saya diberi slip setoran yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah menyetor untuk rekening tabungan. Itu yang tanggal berapa itu? Yang nilainya berapa? Berapa? Tanggal 3 dan tanggal 3 dan 17. Itu selang berapa hari? Pada saat itu yang saudara menerima slip setoran dari saudara saksi ini. Selangnya itu berapa hari? Tanggal 3 dan tanggal 7. Hampir. Saya lihat bahwa slip setoran itu tanggal 3 dan tanggal 17. Cuman saya lupa apakah pada hari yang sama. Sorenya. Oh, sorenya. Nah, setelah itu bagaimana kelanjutannya yang saudara ketahui? Nah, setelah itu pada saat kita mau melakukan pembayaran terhadap lahan yang mau kita beli, nggak ada duitnya. Waktu dicek nggak ada, itu setelah tanggal 17-an, nggak ada. Terus suami saya datang ke bank untuk mempertanyakan. Pada saat setelah saudara menerima tanda terima tadi ya, penyetoran dari saksi, apakah saudara juga pernah ngecek ke bank? Enggak. Apa kalau uang itu sudah masuk ke rekening saudara saksi? Enggak, saya enggak pernah ngecek. Enggak pernah ngecek. Karena saya ini sebenarnya, maaf bicara, saya ini kan ex karyawan dari Prima Bank. Saya bekerja mulai sejak Prima Bank berdiri sampai saya pensiun umur 56 tahun. Kejadian ini terjadi setelah 8 bulan saya pensiun. Ikatan saya dengan Prima Bank kuat, dan saya percaya dengan orang-orang itu karena saya kenal banget. Saya nggak pernah ngecek. Bahkan kalau saya bikin deposito, suami saya bikin deposito, bilet deposito tuh nggak pernah saya ambil. Itu ya. 28 tahun saya. Setelah itu saudara kan dari saksi tadi menerangkan setelah ada rekening tidak masuk ke rekeningnya saudara saksi, apa saudara pernah menanyakan juga ke bank? Suami saya, karena yang menyetor kan suami saya. Saudara tidak pernah menanyakan? Saya ya tanya cuman gini, kok nggak masuk ya, kok nggak masuk gitu. Tapi karena yang bersangkutan suami saya yang melakukan, jadi suami saya yang aktif bertanya kepada Pak Agustinus, terutama kepada direktur ya, karena itu kan yang berwenang. Selain itu dari dua cek tadi, apakah memang sebelumnya saudara saksi ini juga sering pinjami ke bank, sering setor ke bank juga? Bagaimana? Sering saudara saksi tadi kan 2 kali kan transfer cek itu, apakah sebelumnya juga sama? Pernah tahu saudara saksi? Begini, pada saat saya masih aktif bekerja, semua
suami saya ini terbiasa untuk tidak pernah memonitor, karena saya ada di situ. Gitu. Nah, itu kejadian berlangsung sampai saya pensiun. Dia masih tetap merasa ya kayak ulah-ulah gitu. Nah, setelah itu nggak masuk, saya bilang coba tanyakan, tanya. Akhirnya dengan berjalan beberapa waktu mentok lapornya ke OJK. OJK memberikan panggilan untuk melakukan mediasi sebagai mediator. Nah, suami saya sendiri, saya nggak ikut. Nah, pada saat mediasi itu pihak bank menawarkan untuk akan mengembalikan uang suami saya setelah ada sisa dari penjualan aset nasabah yang kemasukan duit. Saudara waktu itu juga ada di situ, tahu? Saya diceritain sama. Saya diceritain setelah pulang dari mediasi, saya tanya bagaimana hasilnya. Terus suami saya bilang, iya, aku ditawarin sama pihak bank untuk memberikan kesepakatan bahwa bank akan mengembalikan uang suami saya ini jika ada sisa hasil penjualan. Terus kamu gimana? Saya bilang, ya saya nggak mau. Saya nggak mau, saya nggak ada hubungannya sama nasabah itu. Hubungan saya sama bank. Saya kan setor, bank harus masukkan ke rekening saya. Ya saya setuju, saya bilang, oh pintar kau. Saya bilang gitu. Karena ini gak ada urusan memang sama nasabah. Itu yang saudara ketahui ya? Ya, perjalanan terus sampai akhirnya OJK mengirim surat karena berdasarkan dia menggunakan payung surat edarannya dia, karena nominal itu lebih dari 500 juta, maka OJK tidak dapat menangani, harus melalui jalur hukum. Dari situlah suami saya datang kembali ke bank untuk menawarkan tetap secara kekeluargaan bisa mengembalikan. Saya nggak tahu ya dia bicaranya seperti apa karena saya nggak ikut. Tapi pihak bank tidak sepakat atau tidak mau. Akhirnya terjadilah juga somasi pada perdata yang digugat. Suami saya menggugat karena pada waktu itu terus terang suami saya tanya, aku menggugat sopo? Saya bilang, hubungan kamu adalah dengan bank. Siapapun yang ada di dalam bank itu, pada saat kamu menandatangani surat pembukaan rekening, hubungan kamu adalah dengan bank. Jadi yang kita gugat bank, karena kejadian hilang itu adalah di bank. Jam kerjanya kerja bank, fasilitas tiket dan sebagainya yang dipakai adalah milik bank. Yang melakukan tanda tangan semua juga bank. Jadi hubungan kamu adalah bank, yang kamu gugat adalah bank. Jadi pada gugatan pertama kita mengugat. Berjalanlah terus, putusan PN terbukti dinyatakan bahwa bank telah melakukan perbuatan melawan karena tidak menyetopkan instruksi nasabah dalam permohonan. Di pengadilan tinggi juga begitu menguatkan. Nah, pada saat Mahkamah Agung kasasi, saya nggak urusin karena saya divonis atau saya terdeteksi kena leukemia. Suami saya pun sudah nggak concern sama urusan pengadilan. Nah, pada saat kasasi, putusan kasasi, putuslah kurang pihak. Kita di gugatan bank itu dikabulkan, gugatan bank dikabulkan dengan alasan kurang pihak. Terus kita PK, suami saya PK pun di NO dengan alasan kurang pihak.
Saya kemudian telepon atau bicara dengan teman-teman seangkatan saya, terus beliaunya menyarankan kurang pihak itu kamu penuhi aja kurang pihaknya, gugat ulang. Akhirnya kita menggugat ulang dengan menambahkan kekurangan pihak itu. Putusan PN malah ditolak gugatan kita. Padahal kita kan hanya memenuhi kurang pihak itu. Banding pun ditolak, sekarang kami lagi kasasi. Nah, untuk pidana ini memang lanjutan daripada saat sidang PN pertama terungkaplah legal dari bank membawa aplikasi transfer yang tadi itu. Nah, di situ waktu ditunjukkan suami saya bilang, ini bukan tanda tanganku. Akhirnya dimintalah KTP, kan ditandatangan spesimennya itu. Nampak dari situlah terus suami saya, lawyernya, maksudnya saran-saran, terus suami saya menjalankan masalah pidana yang sampai sekarang lanjutannya. Gitu ceritanya. Kronologisnya. Saya tanya satu aja Bu Sari. Apakah Ibu melihat slip setoran yang ditandatangani oleh ini? Iya. Melihat ya. Ibu tahu itu tanda tangan siapa? Maksud saya yang dipalsukan ya tanda tangannya. Oh, RTGS. RTGS. Nah, pada waktu saya diberitahu, waktu suami saya pulang, belum bawa ini kopi. Tapi ada aplikasi transfer, tanda tanganku dipalsu. Saya mikir gini, dipalsu. Pengertian saya, dipalsu itu harusnya kan tanda tangan yang sama, tapi bukan dia yang tanda tangan. Jadi saya bilang, kamu nggak bisa loh ngambil palsu, kamu harus cek lapor gitu, polisi. Udah beda gitu. Jadi saya juga bingung yang palsu, tapi beda gitu. Nah terus saya nggak gitu, ya satu saat dia membawa fotokopi, saya bilang, oh ya ini kalau kayak gini ya udah beda banget ya nggak perlu pakai cek lapor gitu. Terus dari itu ya itu jalan lah pidana itu. Tapi Ibu tahu nggak yang ini tanda tangan? Maksudnya siapa yang tanda tangan? Berdasarkan fakta di persidangan, yang tanda tangan itu satu Ibu Ani atas perintah Ibu Darmansyah. Terus yang satu lagi, satu lagi saya nggak tahu, tapi katanya atas perintah pimpinan. Pimpinan siapa saya coba. Pimpinan itu siapa? Nah, pimpinan itu pimpinan Banyak pimpinannya yang pusat atau pimpinan yang cabang. Cuma dibilang pada saat fakta persidangan saya diinstruksikan pimpinan gitu. Jadi saya nggak tahu. Tapi kalau yang Bu Ani dia bilang atas perintah pimpinannya Ibu Darmansyah. Itu dia menyebutkan. Tapi kalau yang satunya tidak menyebutkan siapa, nah, atas instruksi pimpinan. Oh itu aja. Tapi sebetulnya kewenangannya siapa Bu? Kalau untuk ini senilai pertanyaannya apakah untuk kewenangan siapa? Statement ini kewenangan ini jangan. Gini, kalau kita mau ini berarti saya harus bicara masalah SOP. Ya, ibu kan HRD, mestinya kan tahu SOP-nya. Jadi kalau kita mengisi aplikasi transfer, itu nama yang mau mengirim, tanda tangan juga yang mengirim, kan begitu. Nah, memang di SOP itu ada yang saya tahu ya pada waktu saya bekerja itu nasabah harus menulis sendiri. Tapi kita ini kan termasuk bank, bukan bank besar, bank yang tidak butuh nasabah. Kita Bank Prima itu adalah bank yang butuh nasabah.
Jadi kita itu berusaha memberikan servis pelayanan yang kalau bisa melebihi dari pelayanan bank-bank besar. Jadi bisa CS itu menuliskan, tapi yang tanda tangan tetap nasabah. Gitu. Jadi mungkin ada penyimpangan tapi tidak sampai menimbulkan kerugian. Penyimpangan SOP maksudnya tidak sampai menimbulkan kerugian. Itu hanya bentuk dari servis pelayanan, itu pun sudah mendapat persetujuan dari, karena SOP itu adalah yang menunjukkan direksi. Jadi penyimpangan harus persetujuan direksi kan, tapi direksi sudah memberikan lampu hijau untuk marketing, karyawan memberikan pelayanan yang lebih untuk nasabah. Jadi kesimpulannya boleh ya Bu ya, kalau misalnya mereka ini menuliskan slip untuk nasabah boleh ya. Cuma yang tanda tangan harus nasabah, dan itu sepengetahuan nasabah juga. Seperti itu Pak SOP-nya. Cukup Pak. Dua. Ada satu. Tadi suami saksi menerangkan bahwa ada tiga perintah untuk clearingnya. Cuma yang dua yang dipermasalahkan, yang pertama tidak dipermasalahkan karena sudah kembali uangnya plus bunga. Apa dijelaskan suami Anda? Saya boleh koreksi? Suami saya cerita, waduh aku store tapi ini dimasukkan ke rekening. Terus suami saya proteskan, akhirnya banknya mengembalikan. Bukan, orang store itu bukan dari bank, dari Daniel. Nah, Daniel ini yang mentransfer ke rekeningnya suami. Karena bisa dicek siapa yang transfer. Karena banknya itu bukan kan? diproses, ternyata banknya kan masukkan ke rekeningnya Daniel, sama Daniel dikembalikan kan. Daniel yang transfer 3 miliar. Pak PH, saya tidak mohon maaf ya, tanahnya Bapak bisa ngomong di sini ya. Itu tanahnya ini pertanyaannya ya, itu rekening itu siapa yang transfer ke siapa, bukan dari Bapak jelaskan dari Daniel ke Pak Muda dari itu Ya, cuma buat jelasnya. ya dan boleh Pak, itu namanya menggiring Pak, menggiring itu namanya bisa dikatakan bahwa pertanyaannya menggiring, sudah ada boleh ya. Jadi gini, kalau itu Dan dulu Udah ya. Pengembalian uang ke rekeningnya suami ya 3M. Kemudian dengan bunga 25 juta untuk 5 hari. Berarti bunganya besar sekali. Apa itu tidak keberatan karena bunga besar atau kurang besar? Besar. Ya, terima kasih. Ya, Benar ya, sudah kami ingatkan Pak ya. Jadi Bapak bertanya itu, tapi memberi pengertian dulu. Saya ya, Ibu suami Ibu terima uang dari Daniel itu ada bunganya enggak? Ada. Bunganya berapa? Cukup begitu. Per hari. Nah, pindah nanti dulu bunganya berapa? Enggak, bentar Pak. Ada bunganya berapa? Enggak tahu ya. Nah, bunga itu bunga bulanan apa bunga harian? Atau bunga karena itu istilahnya boleh dikatakan uang kerohiman lah, ya. Uang kerohiman itu uang pengganti. Ya, itu. Nah, Ya, itu.
Rocky Mas, betul. Makanya ya kita bertanya itu tidak kita itu menjelaskan dulu enggak, tapi bertanyalah walaupun kita sudah tahu kita seolah-olah tidak tahu ya. Bukannya mohon apa ya, saya supaya nanti di dalam pertanyaan berikutnya itu tidak seperti itu ya. Jadi kalau mau tanya soal bunga, tanyalah bunganya berapa, terus itu uang bunga dari Pak Daniel, apa berarti Pak Daniel itu pinjam, kan beda juga Pak ya. Penentuan bunga itu kan pinjaman. Cuma kami ingin jelaskan Pak. Iya boleh Pak. Tidak menjawab. Pertanyaan ini didasarkan pada fakta. Tapi kan dia kan pendapat kami. Fakta kan bunga Pak. Bentar ya, bentar saya jelaskan Pak ya. Bentar ya. Fakta justru kita bangun Pak, bukan fakta yang Bapak pegang, gitu loh. Maksudnya begitu. Fakta yang Bapak pegang itu bangun di sini, gitu loh. Pengertiannya ya, Bapak punya, oh ini bunganya sekian, apa tidak terlalu besar? Tanya aja bunganya. Nah, menurut Ibu, wah, itu bunga itu kalau dari bank prima itu besar apa enggak? Begitu aja. Jangan apa tidak terlalu besar, apa wajar, bukan begitu Pak. Itu loh ya. Jadi gitu. Jadi Jangan sampai saksi itu dimintai pendapatnya, bukan keterangan. Fakta yang kami tanyakan. Coba Bapak ulang dulu aja lah, coba Ya, ada fakta. Ya, bunga transfer itu 3 miliar, dapat bunga 5 hari itu sebesar 25 juta. Apakah saksi tahu? Apakah saksi tahu? Ya, saksi benar enggak? Kalau saksi bilang tidak ya tidak apa. Enggak, tahu enggak? Kalau ada saya tahu Ya. dikembalikan dengan diberi bunga, Ah. ditambah. terus bunganya berapa tanya enggak tahu bunganya. Karena masuk rekening suami saya mungkin. Tapi suami saya sendiri nggak tahu itu dari siapa. Karena dia kan komplainnya ke bank mengembalikan. Nah, jadi gini, saya boleh cerita yang sebelumnya tadi saya bilang. Jawab pertanyaannya. Nanti kalau sudah diberi kesempatan untuk menambah silakan cerita ya. Nanti akhirnya bukan seperti persidangan. Jawab ada itu sendiri ya. Kami masih cukup. Masih ada. Yang terkait peristiwa 27 Maret itu. Jadi ada perintah perlakuan. Itu berapa hari kemudian baru dikembalikan? Bukan transfer, Masukkan ke rekening, perintahnya masukkan ke rekening, namun ternyata dikirim ke Daniel ya, ke orang lain. Daniel. Silawati. Iya itu loh kan. Dikirim. Itu Ya kan sudah dikirim berapa hari itu kembali? Saya kurang tahu ya. Jadi yang jelas itu suami saya cerita, waduh, aku store tapi duitnya lari ke orang. Terus aku itu komplain ke bank, terus untungnya dikembalikan. Tapi berapa hari ya prosesnya? Langsung kan? Saya persisnya nggak tahu. Tapi yang jelas pada saat tanggal 3 itu suami saya sudah bisa tarik cek untuk dimasukkan ke rekening kami. Jadi itu sudah kembali pastinya sebelum tanggal 3. Ya, karena ada kejadian tanggal 27 sudah dalam tanda kutip ribut nih dengan bank. Yang tanggal 3 April nih, kenapa nggak dicek pada hari cuti itu juga uang ini sudah masuk enggak 3 miliar? Itu kesalahan kita karena kita terlalu percaya dengan Kan sudah saya mempunyai ikatan yang tidak lama sekali, mulai dari berdirinya Bank Prima saya membuat perjanjiannya, ikut mengurus perizinannya,
pembukaan pembebasan, saya ikut berperan di situ. Jadi saya ini nggak pernah punya pikiran negatif terhadap rekan-rekan saya. Primata. Saya merasa saya adalah bagian dari Primata, keluarga dari Primata. Jadi saya nggak pernah punya niatan intinya sudah percaya kalau dia Yes. Oke, baik, untuk saudara saksi yang kedua ya, Ibu WE. Tadi saudara katakan sudah ada pengembalian berarti antara apa yang penyetoran uang yang 3 miliar dan 2 miliar. bukan. Yang mana? Itu Yang sebelum penyetoran 3 miliar 2 miliar itu? Iya, yang tanggal 27 itu. Gila. Kalau yang yang 3 dan 2 sekarang ini ya. Iya. Kalau itu udah nggak masalah. Iya, karena itu sudah kembali. Nggak masalah ya. Ya buat apa ditanya juga. Iya. Jangan itu. Jangan. Iya. Ini orangnya Kita saling menghormati. karena memendam sudah Iya. Cukup. Jadi saya tanya, menjadi Ibu tanah saya tanya, tadi yang tanggal 27, setahu Ibu, 27 Maret ya, setahu Ibu itu ada bukti apa? Ada bukti setoran? Saya tidak. Tidak. Jadi pada saat dia cerita, saya sudah stop, itu dia Nggak ada bukti. nggak memberikan. Yang memberikan? Nggak memberikan ke saya. Nah, pada waktu dia cerita, waduh itu lari ke orang lain. Ya, artinya begini, punya kita ingin tahu. Ibu tidak tahu ada bukti apa setoran yang tanggal 27, gitu kan? Itu setoran atas nama siapa, dikirim bagaimana, kepada siapa, apakah itu perintah daripada apa suami ibu? Tahu nggak? Hanya suami saya hanya cerita, aku tadi nyetor 3M untuk masuk tabungan. Tapi bukti setor dia nggak Nggak bisa. ada, RDKS-nya juga nggak ada. Nggak ada. Cukup ya? Cukup juga ya? Baik. Untuk keterangan saksi, saya tanyakan kepada para terdakwa bagaimana saudara Dr. Randa Ani Puspita Ningsih, apakah keterangan para saksi ini benar atau tidak tahu apa? Ada yang benar, ada yang tidak benar. Kalau untuk penyerahan sampai total 5 miliar itu saudara tahu ya? Ya, Nanti itu benar. Ya. Dan tidak benar aja yang mana? yang tidak benarnya yang waktu saya transfer tanda tangan itu atas perintah bukan Udara Maesa, atas perintahnya Pak Agus Musnagoro. Berarti saudara apa, transfer? Yang transfer dan di transfer itu Pak, kenapa saya dari tanda tangan di situ? Saya sadar itu ada perintah dari Pak Agus Musnagoro itu ya itu ya. Itu ya. Terus ini bisa saya tambahkan lagi, kenapa saya sampai berani tanda tangan? Nanti aja keterangan. Nanti keterangan saudara ya. Ya, itu ya. Intinya keterangannya adalah benar dan saudara menandatangani itu atas perintah dari saudara Agus Gubernur sebagai direktur gitu. Itu aja ya. Untuk pertanyaan ada nggak para saksi? Pertanyaan. Bab ini harus saudara. Ada nggak? Untuk Bu Semi yang punya, waktu itu kita kan pernah ngomong dan waktu itu Bu Semi juga tahu ya bahwa uang itu untuk apa? Terima ya untuk nasabah kita yang overdraft ya, dan itu dapat Pertanyaannya? Yang tanggal 3 dan 17 belum sebelumnya. ya. Jadi bukan tanggal yang bermasalah. Sudah punya hak untuk bertanya, ada apa pasangan bertanya bisa jawab, nggak bisa jawab itu apa? Punya hak yang sama ya. Artinya begitu aja, karena sebelumnya pernah terjadi, jadi kan saya kira itu sudah tahu dan Oh intinya gitu ya. Jadi Artinya dalam pembelaan nanti ya Ya. dan keterangan saudara. Ya. Gitu ya. Oke baik. Ada lagi? Sudah. Baik. Untuk untuk saudara Dini, keterangannya bagaimana para saksi ini yang kedua? Benar keterangannya? Ada penyetoran 2 kali? Untuk skip setoran, saya memang diinstruksikan Pak Agustinus untuk memberikan tanda terima dan para
Itu saja Pak. Oh, benar, ada tanda tangan saudara di situ. Iya, kemarin waktu tanggal 17 April. 17 April. 2018. Ya, tanggal 3 April ya? Saya tidak tahu Pak. Oh, tidak tahu, hanya 17 April. Baik, yang lainnya keterangannya benar. Yang tadi jumlah total 5 miliar. Saya tidak tahu Pak. Oh, Karena tidak saya tahu. belum mengerjakan di tanggal 17. Yang tahu hanya yang tanggal 17. Betul, Pak. Yang terakhir itu yang senilai 2 miliar. Betul, Pak. Oke, itu aja ya. Baik, kalau pertanyaan tidak ada? Tidak ada Pak. Tidak ada. Baik, untuk selanjutnya Saudara Hanabi. Keterangan para saksi ini apakah benar? Ada yang benar, ada yang tidak, Pak. Ada yang benar, ada yang tidak. Yang tidak benar saja yang mana? Dari awal Pak Yudo datang ke Bank Prima itu tujuannya adalah untuk menitipkan cek ke Pak Agus. Bukan untuk Intinya adalah untuk menitipkan cek, bukan untuk mentransfer ke buku tabungannya gitu. Ya, betul. Dari tanggal yang 29, tanggal 3 dan 17 Tidak, yang didakwakan aja, yang sedang dakwakan tanggal 3 dan tanggal 17 April. Ya. Kalau yang tanggal 3 April itu apakah tujuannya untuk mentransfer atau ke dalam buku tabungannya atau untuk apa? Tujuan awal itu dua-duanya untuk menitipkan ke Pak Agus. Pak. Oh, dua-duanya hanya untuk menitipkan Untuk gitu. menitipkan Yang tanggal 3 tanggal 17 April itu. Ya. Yang sedia 3M dan 2M. Betul. Oke. Untuk Terus dititipkan apa ke lagi? Pak Agus dan permintaan untuk dibuatkan tanda terima dan setoran itu adalah dari Pak Yudo. Minta Gimana? dibuatkan untuk tanda terima dari cek tersebut dan untuk slip setoran itu permintaan dari Pak Yudo, tanda terimanya minta ditandatangankan ke Pak Agustinus. Itu ya. Benar tadi. Hanya mengenai untuk penitipannya sudah diceritakan tadi. Ya. Jadi itu saja. Ya. Kalau pertanyaan ada? Pertanyaan tidak Tidak ada. Baik. Kalau saudara saksi tetap dengan keterangan saudara? Misalnya dibantah sama dia. Keterangannya ibu, dia membantah bahwa saksi korban ini adalah untuk mendebitkan atau mentransfer uang ke dalam buku tabungan saudara. Tapi kata ibu Ana ini adalah tidak hanya untuk menitipkan. Boleh saya jawab? Nanti aja keterangannya saudara tetap apa tidak karena dibantah. Keterangan saya. Iya. Dia yang membuat tanda terima. Enggak, keterangan saudara tetap apa tidak dengan tetap. Itu kan ya. Baik, selanjutnya saksi terdakwa Nanda bagaimana? Benar nggak nih kedua saksi ini keterangannya? Saya kebetulan di sini teller hanya menjalankan aplikasi transfer saja. Oh Masalah gitu. slip setoran saya Berarti tidak tahu. keterangan mereka saudara tidak tahu. Tidak tahu. Anggapannya gitu kan? Saya Pertanyaan tidak ada. transfer tanggal 7 tanggal Yang tanggal 3 sama 17 itu Saya saudara tanggal 3. tahu nggak ada penyerahan dari tahu. giro dan untuk Tidak menitipkan? tahu, sama Tidak tahu ya. Berarti keterangan kedua saksi itu saudara tidak tahu. Tidak tahu. Anggapannya itu kan cuma dicatat ini. Baik, tidak ada pertanyaan ya. Tidak ada. Nggak tahu loh ya. Terima kasih. Oke. Nanti cukup ya keterangan para saksi ya. Oke. Boleh meninggalkan tempat. Sudah ya. Terima kasih. Apa? Saya boleh menjelaskan lagi atas Bu Ana tadi. Oh iya boleh. Kan kalau dia kan menerangkan tidak tahu atas ada apa peristiwa tentang penyerahan giro untuk mendebitkan ke buku tabungan saudara, dia tidak tahu. Maksudnya Bu Ana tadi yang Oh Ibu Ana ya. Jadi Bu Ana itu memberikan saya tanda terima, yang menulis tanda terima itu beliau. Oh gitu Dan ya. itu jelas-jelas untuk disetorkan ke rekening saya. Itu ya. Jadi bukan untuk dititipkan ya. Bukan. Sudah. Tetap memang keterangan tadi. Oke. Terima kasih ya keterangannya ya. Matur sembahyong. Boleh Bos. Ya silakan. Ya. Silakan para terdakwa. Baik,
sidang berikutnya Senin ya, tanggal 29. Ya, Siap. baik ya. Masih mendengarkan Sudah pagi ya. Udah tahu pagi dan siapa sudah mau. Ya sudah, pokoknya lebih dulu nanti. Ya, betul aja. Hari Senin dulu. Pagi Pak. Jam 10 sudah. Diselip perdata tadi Pak? Ya nggak apa-apa Pak, kita tunggu. Oke, pagi ya. Jam 9 ya. Begitu ya. Oke. Baik. Sidang berikutnya adalah hari Senin 29 Januari 2024, masih dengan mendengar keterangan para saksi dan penuntut umum. Kepada penuntut umum kembali menghadirkan para terdakwa. Sidang selesai dari itu. Break dulu. Oh, break ya. Istirahat dulu Mas. Belum. Kasihan Mas. Sampai makan mulai pagi dulu istirahat.